perlu apa Ibu? Ini saya punya keluhan atau masalah di kelas saya mengenai pembelajaran di kelas. Kira-kira mungkin ada masukan dari ibu gitu. Jadi masalahnya itu anak-anak di kelas itu kurang memperhatikan, kurang mendengarkan ketika saya belajar atau menjelaskan di depan kelas. Mungkin ibu ada saran atau masukan bisa memberikan masukan solusi dari masalah yang sudah saya bilang. Tuh, jadi anak ibu tujuan kita kali ini ibu mau tanya tentang siswanya kurang memperhatikan dan kurang mendengarkan ketika pelajaran biologi. Agak goyang gitu kelasnya. Oh gitu, kurang fokus ya, gitu ya. kurang fokus. Kita sekedar sharing aja ya Bu ya, kita ngobrol-ngobrol, semoga obrolan kita nanti menemukan jawaban dari pertanyaan Ibu. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan saat Ibu di kelas pembelajaran yang kemarin ini? Sejauh ini yang saya lakukan hanya melakukan pembelajaran yang menggunakan teknologi, video misalnya gitu aja, video aja sih. Terus baru itu saja sih untuk memancing minat belajar sendiri gitu, atau dengan memberikan pertanyaan pemancing kayak gitu. Berarti untuk pemberian video ini kira-kira videonya menurut Ibu ya sudah pas atau belum dengan pelajarannya itu? Sudah. Untuk materinya sudah pas. Untuk durasinya agak terlalu panjang karena biologi gitu kan nggak mungkin pendek-pendek, panjang. Gitu. Berarti durasinya terlalu panjang, mungkin jadinya anak tadi kurang memperhatikan dan kurang mendengarkannya menurut Ibu ya, jadi kurang fokus. Kira-kira kalau misalkan durasinya mungkin ada perlu sesuatu di video itu yang diedit, itu bagaimana Bu? Bisa diedit atau mungkin videonya saya jadiin beberapa part aja. Gitu ya. Jadi mungkin mereka lebih fokus gitu, jadi kan part pertama, kemudian Ibu bahas, ice breaking, bagus sekali itu Bu, ice breaking. Jadi siswanya itu bisa lebih fokus lagi biasanya kalau setelah ice breaking, setelah mereka bermain. Nah, seperti itu. Udah bagus Ibu yang akan Ibu lakukan dengan ngedit videonya itu, terus kemudian memberikan ice breaking. Terus kira-kira apalagi Bu yang bisa Ibu lakukan untuk anak-anak supaya bisa mereka itu mendengarkan dengan baik? Mungkin saya akan melakukan tes dulu mengetahui gaya belajar mereka. Oh, selama ini belum tes untuk gaya belajar ya? Ya, dengan tes itu nanti kita akan tahu beberapa siswa itu memang butuh gaya belajar kinestetik, mereka butuh bergerak seperti itu. Mungkin kalau yang kinestetik akan suka praktikumnya Ibu mungkin seperti itu ya. Oke. Terus untuk metode pembelajarannya Ibu? Metode pembelajarannya saya akan menggunakan diferensiasi yang berdasarkan tes gaya belajar itu. Diferensiasi. Kalau yang sebelumnya berarti ceramah. Oh, pakai ceramah dan diskusi. Ceramah dan diskusi. Untuk ceramah itu mereka yang bosan, terlihat bosan ya. Kalau untuk diskusinya mereka sudah senang atau hanya beberapa siswa saja yang terlihat fokus. Jadi hanya beberapa siswa yang terlihat fokus. Terus kemudian Bu, untuk model pembelajarannya? Model pembelajarannya mungkin saya pakai PBL atau PJBL. PBL, Problem Based Learning atau Project Based Learning. Oke. Sudah bagus Bu rencana Ibu. Jadi Ibu akan mengubah atau mengedit video itu, terus kemudian mengubah berdasarkan gaya belajar anak-anak, terus kemudian dengan model PBL atau PJBL seperti itu ya. Oke. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan itu? Di
di pertemuan selanjutnya cepatnya. Pertemuan selanjutnya, oke. Untuk pertemuan selanjutnya berarti untuk mengubah itu sendiri ibu bisa sendiri atau dengan bantuan? Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sesama biologi untuk membantu saya dalam pembelajaran. Jadi kalau kita sharing, kita berkolaborasi itu memang hasilnya lebih bagus ibu, seperti itu ya. Kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu menggunakan pembelajaran yang menyenangkan dan berfokus pada peserta didik. Ya, oke, iya, bagus sekali. Memang kalau pembelajaran berpusat pada peserta didik itu membuat siswa itu semakin semangat karena dia yang menjadi pusatnya kan seperti itu. Jadi mereka yang menggali informasi sendiri, bukan kalau yang metode lama yang ibu ceritakan ceramah itu mereka hanya menerima saja seperti itu. Iya. Oke. Gimana perasaannya sekarang? Kira-kira sudah ada bayangan, gambaran untuk Lebih baik. Jadi lebih baik, sudah ada bayangan karena udah diskusi juga dengan ibu kan. Jadi ada sedikit, oh ya bisa saya lakukan ini. Oke, ya semangat ibu. Terima kasih. Semoga nanti untuk rencana aksi pertemuan depan lebih bagus lagi ya. Terima kasih. Ya. Selamat siang Bu Novita. Siang. Gimana kabarnya? Baik, ibu gimana kabar? Baik juga. Kemarin kan kita sudah melakukan coaching ya Ibu ya dengan alur Tirta. Nah hari ini kita akan masuk ke percakapan praobservasi yang rencananya Ibu besok akan melakukan observasi rencana aksi di kelas ya. Jadi menggunakan kelas berapa Ibu? Kelas 11A. Kelas 11A. Oke. Kemarin kan Ibu sudah melakukan komitmen untuk rencana aksi pada kelas 11A tersebut. Jadi hari ini kita akan membicarakan apa saja yang perlu kita siapkan untuk besok. Nah, yang pertama tujuan pembelajaran apa yang sudah Ibu buat di RPP-nya? Di RPP saya membuat tujuan pembelajaran melalui diskusi peserta didik mampu untuk menganalisis perbedaan struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi membahas tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, kalau tujuan dari rencana aksi sendiri, Bu? Tujuan rencana aksi saya dengan menggunakan LKPD bisa untuk menyukseskan tujuan pembelajaran atau dengan menggunakan berbasis berdiferensiasi untuk menunjang gaya belajar seperti itu. Jadi ada LKPD, terus juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh tahu Ibu, berdiferensiasinya yang bagian mananya? Bagian sejauh ini saya mau pakai yang bagian produk saja. Jadi setelah saya kasih LKPD, saya berikan kesempatan kepada peserta didik untuk membebaskan hasilnya dalam bentuk PowerPoint atau infografis atau gambar saja atau menggunakan tabel. Berarti hanya di produk saja. Ya. Untuk LKPD-nya sendiri berupa LKPD elektronik. Oh, elektronik LKPD. Jadi mereka akan download gitu ya. Oke. Terus untuk materi terkait materinya sendiri, Bu, bagaimana? Materinya ada 2 versi dalam bentuk video dan artikel. Oh gitu. Berarti itu ada 2 konten juga iya. ya. Jadi selain produk berarti Ibu menggunakan diferensiasi konten. Nah, ya. Oke. Berarti udah bagus sekali ya Ibu ya. Terus bagaimana untuk video pembelajarannya? Video pembelajaran seperti yang lalu sudah kita bahas kan sebelumnya bahwa videonya sudah saya cut sesuai dengan part-part. Jadi peserta didik tidak lagi menonton secara full tapi di part-part agar tidak bosan. Oke. Jadi sudah disiapkan semua ya Bu ya. Terus kalau boleh tahu indikator apa yang sudah Ibu tetapkan untuk keberhasilan tujuan pembelajaran? Karena berbasis LKPD tentu saja peserta didik harus mempresentasikan. Jadi indikator untuk menyukseskan tujuan pembelajaran itu saya menggunakan penilaian presentasi dan penilaian LKPD. Penilaian presentasi dan LKPD. Nah, kalau misalkan di nilai angka 1 sampai 10 kira-kira Ibu katakan bahwa pembelajaran Ibu berhasil itu ada di angka berapa? Angka 9 dan 10. 9 dan 10. Wah, cukup tinggi juga ya Bu ya. Oke. Berarti untuk angka yang di bawah itu mereka akan bagaimana?
akan diulang atau saya kasih pengayaan atau remedial. Ya, oke. Jadi strategi yang sudah Ibu siapkan sudah semua ya tentang model pembelajarannya menggunakan apa kemarin? Ada pembelajaran menggunakan PBL, metodenya menggunakan diskusi dan presentasi. Metode, model, terus instrumen sudah siap Ibu? Sudah, instrumen sudah ada, instrumen penilaian sikap ada, instrumen kognitif dan non kognitif. Ya. Penilaian LKPD, langsung penilaian presentasi dan penilaian diskusi kelompok. Oke, berarti sudah siap semua untuk instrumennya ya Bu ya, LKPD-nya juga sudah berupa ELKPD. Berarti LKPD-nya nanti di-share pada saat Ya, itu? jadi saya kasih barcode di PowerPoint, jadi bisa langsung men-scan barcode tersebut. Oke, ya. Kira-kira untuk kuotanya mereka apa punya atau bagaimana? Sekolah sudah menyediakan wifi. Oke, ya. Sekolah sudah menyediakan wifi. Kemudian besok kira-kira apakah ada yang membantu Ibu untuk melakukan rencana aksinya? Yang membantu saya mungkin guru biologi Bu Anggi untuk membantu saya dalam proses pembantuan dalam setelah selesai presentasi mungkin ada sedikit bantuan dari Bu Anggi. Ya. Mungkin untuk pada saat mereka berkelompok sendiri cukup Ibu aja ya untuk yang mengobservasi masing-masing siswanya untuk mengisi penilaian. Ya, oke. Itu saja. Saya rasa sudah cukup untuk percakapan observasi kita siang hari ini. Semoga Ibu melakukan rencana aksi dengan baik dan lancar ya Bu ya. Semoga nggak ada kendala apa-apa, internetnya juga bisa berjalan lancar karena kan semua berbasis elektronik seperti itu ya. Oke, terima kasih, selamat siang, sampai jumpa besok ya. Terima kasih.